Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Hastuti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep earning management. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisinya. Menurut Scott, earning management adalah pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Selanjutnya, yang kedua, ada konsep earning management, yakni ada 3 konsep. Yang pertama, konsep earning management menurut Salno dan Baridwan menyatakan pendekatan teori keagenan atau agensi teori. Yang kedua, menurut Haley dan Whelan yang dikutip oleh Ridwan, mengemukakan bahwa earning management terjadi ketika para manajer menggunakan keputusannya dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi. Yang selanjutnya, menurut Sari, ada 2 cara memahami earning management. Yang pertama, memandang earning management sebagai pelaku opportunistic manager. Yang kedua, memandang earning management dari perspektif kontrak efisien. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada tujuan earning management, ada 4. Yang pertama, memperoleh bonus dan kompensasi lainnya. Yang kedua, mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal. Yang ketiga, menghindari biaya politik. Yang keempat, manajemen diperbolehkan memilih dan menerapkan metode akuntansi. Selanjutnya, materi tentang motivasi earning management ada 8. Yang pertama, motivasi bonus. Yang kedua, motivasi kontrak. Yang ketiga, motivasi politik. Yang keempat, motivasi pajak. Yang kelima, pergantian chief executive officer. Yang kelima, penawaran saham perdana. Yang keenam, penawaran saham perdana. Yang ketujuh, motivasi pasar modal. Selanjutnya, yang kelima, ada pola earning management, yakni ada 4 pola. Yang pertama, taking a bath. Yang kedua, income minimization. Yang ketiga, income maximization. Yang keempat, income smoothing. Selanjutnya di sini ada teknik manajemen atau merekayasa laba. Di sini ada 3 teknik. Yang pertama, memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Yang kedua, mengubah metode akuntansi. Yang ketiga, menggeser periode biaya atau pendapatan. Yang terakhir yakni tentang faktor pendorong manajemen laba ada 3. Yang pertama, bonus plan hipotesis. Yang kedua, debit covenant hipotesis. Yang ketiga, political cost hipotesis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Baiklah, saya Era Suryadi Putri akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai informasi pendukung. Adapun hubungan antara earning management dengan investment management terdapat pada pentingnya informasi mengenai laba dan laporan keuangan. Maka terdapat kecenderungan manajer untuk melakukan earning management dengan tujuan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan mengelola stakeholders. Adapun informasi pendukung antara lain, 1. Alko harus mendapat informasi dari luar dalam bank itu sendiri karena berkaitan dengan kemungkinan dilakukannya kebijakan maupun teknik penataan pricing, misalnya persaingan suku bunga, hal-hal yang diminati pelanggan, tingkah laku pembeli, perubahan peraturan, pengembangan produk baru dan strategi yang difokuskan. 2. Alko dalam hal ini membutuhkan informasi dan analisis untuk mengelola pendapatan investasi seperti A. Ringkasan bulan terakhir dan data historis mengenai perkembangan bank. Kemudian ringkasan rekening atas kombinasi protokol struktur, jatuh tempo, performance, dan yield menurut instrumen investasi. Selanjutnya ada aksi dan implikasi yang memungkinkan antara lain penghapus bukuan pinjaman macet dan biaya untuk cadangan pinjaman macet, estimasi posisi pajak pada akhir tahun,
kontribusi dana pensiun pada akhir tahun, kontribusi laba yang ditahan, dan perkembangan permodalan. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal, pengetahuan akan informasi akuntansi menjadi kebutuhan penting bagi para investor. Salah satu sumber informasi akuntansi tersebut adalah laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai laba. Informasi mengenai laba menjadi tolak ukur kinerja perusahaan yang menjadi objek investasi para investor. Kemudian alasan perusahaan melakukan earnings management salah satunya adalah karena ingin memenuhi ekspektasi investor atas pengambilan keuntungan yang diharapkan. Selain itu, earnings management juga dapat mendukung pelaksanaan initial public offering, di mana laporan keuangan yang berkualitas baik menjadi insentif bagi para calon investor. Untuk mengurangi asymmetric information ini dibutuhkan kehadiran pihak ketiga yang independen, yaitu auditor. Auditor sebagai pihak dari luar perusahaan dapat melakukan pemeriksaan dan validasi atas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Sesuai dengan lending credibility theory, fungsi utama audit adalah untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Audit dapat mengurangi asymmetric information dengan melakukan pengungkapan atas laporan keuangan perusahaan. Ketika menemukan salah saji material pada laporan keuangan, auditor akan menyelidiki masalah secara menyeluruh, mencari bukti tambahan jika diperlukan, dan berkonsultasi dengan tim audit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kebijakan dan petunjuk manajemen investasi. Yang pertama, kebijakan investasi. Kebijakan investasi adalah keputusan keuangan tentang aktiva mana yang harus dibeli perusahaan. Aktiva tersebut berupa aktiva real, yang dimana aktiva real ini berupa aktiva nyata dan aktiva tidak nyata. Aktiva tidak nyata ini seperti mesin, gedung, perlengkapan. Sedangkan aktiva tidak nyata ini seperti hak paten, hak cipta, dan merek. Penetapan kebijakan dimulai dengan keputusan alokasi aset, yaitu investor yang harus memutuskan bagaimana dana institusi sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok aktiva utama yang ada. Kelompok aktiva utama itu meliputi saham, obligasi, real estate, dan sekuritas-sekuritas luar negeri. Poin-poin dalam menentukan kebijakan investasi sebagai berikut. Yang pertama, alokasi aset. Berbagai golongan aset adalah obligasi, properti, derivatif, dan komoditi, di mana manajer investasi dibayar jasanya untuk melaksanakan penempatan investasi pada berbagai aset ini. Yang kedua, investasi jangka panjang. Misalnya, pada suatu jangka waktu yang panjang atau di atas 10 tahun pada beberapa negara. Yang ketiga, diversifikasi manajer. Diversifikasi manajer pengelolaan dana dengan memperhatikan latar belakang alokasi aset akan mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi sesuai profil risiko nasabahnya dan membuat daftar perencanaan penempatan investasi yang sesuai. Yang kedua, petunjuk atau cara kerja manajemen investasi. Petunjuk atau cara kerja manajemen investasi itu ada 3. Yang pertama, manajemen investasi mewajibkan kamu membuat akun investasi sesuai dengan perusahaan atau broker yang digunakan. Yang kedua, pihak penyedia akan membantu kamu mentransfer uang ke akun investasi. Yang ketiga, nantinya manajemen investasi yang akan membuat keputusan investasi sesuai dengan tujuan tabungan, waktu, hingga risiko yang diambil manajemen investasi akan berdiskusi juga terkait dengan risiko-risiko yang akan
kamu hadapi, misal saat kondisi pasar modal sedang naik atau turun. Materi selanjutnya yaitu tentang kebijakan ALCO. Adapun komponen kebijakan ALMA perbankan syariah sama dengan komponen kebijakan yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Perbedaannya adalah pengambilan keputusan keuntungan dari perdagangan falas untuk memaksimalkan laba perbankan, serta pengamatan terhadap fluktuasi bunga, karena keduanya dianggap tidak sesuai dengan keputusan syariah. Likuiditas bank syariah banyak bergantung pada yang pertama itu tingkat kelebihan dari simpanan nasabah. Yang kedua yaitu kepercayaan pada dana-dana non-PLS. Yang ketiga, kompetensi teknis yang berhubungan dengan peraturan struktur liabilitas. Yang keempat, ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Yang kelima, akses kepada pasar antar bank dan sumber dana lainnya termasuk fasilitas lender of last resort dari bank sentral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Mardotilah. Saya akan menyampaikan materi terakhir mengenai kebijakan portofolio dan pelaksanaan Earning Investment Management atau EIM. Baik, yang pertama yaitu mengenai kebijakan portofolio. Untuk mengetahui apakah instrumen investasi yang dilakukan sudah sesuai dengan portofolio bagi bank on account yang telah ditetapkan, maka ALCO di sini harus memantau antara rupiah dan VEM. Kombinasi instrumen investasi untuk mendiversifikasi portofel adalah penting, sebab tujuan utama dari diversifikasi adalah untuk mengurangi tingkat risiko investasi dan memaksimalkan laba. Memantau sampai sejauh mana tingkat pelaksanaan dalam kaitannya dengan investasi spekulatif. Ini sangat penting karena jika diversifikasi telah dilakukan, maka tingkat investasi spekulatif harus dikurangi. Mengelola risiko dengan teknik-teknik yang memadai. Baik, selanjutnya mengenai pelaksanaan EIM atau Earning Investment Management. Adapun pelaksanaan dalam EIM antara lain yaitu yang pertama, Treasury mempunyai tugas mengelola posisi likuiditas harian sesuai petunjuk. Yang kedua, mengimplementasikan keputusan pengelolaan GAP yang meliputi strategi pendanaan, strategi investasi. Yang ketiga, kemudian melaksanakan kebijakan penentuan bunga deposito nasabah. Yang keempat, yaitu mengelola posisi forex harian sesuai petunjuk. Sekian dari saya.